Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wadiono, mahasiswa Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro, Kabupaten Nganjuk, ingin mempresentasikan mata kuliah saya di semester 8, yaitu mengenai entrepreneurship yang dimotori oleh dosen saya, yaitu Bapak Muhibbuddin, Magister Manajemen, dengan prodi yaitu prodi saya Manajemen Dakwah. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai entrepreneurship. Apa entrepreneurship itu? Ini saya jelaskan. Entrepreneurship adalah sebuah konsep tentang pengembangan atau pengelolaan usaha bisnis dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dengan mengambil resiko dalam dunia perekonomian. Artinya, entrepreneurship adalah konsep untuk mengembangkan usaha atau bisnis kita atau keinginan kita untuk memperoleh keuntungan. Ya, keuntungan itu juga ada resiko dalam dunia perekonomian, itu secara singkat. Nah, secara personal, yaitu entrepreneurship adalah keinginan kita atau seseorang untuk memulai suatu bisnis baru atau kerelaannya untuk bekerja bagi diri sendiri. Itu secara personal, dalam artian kita berinovasi untuk menciptakan suatu usaha yang baru. Itu juga bisa dikatakan entrepreneurship. Nah, terus dalam mata kuliah ini saya ke bagian bab 12, yaitu mengenai konsultasi strategi bisnis dan marketing plan. Itu langsung saja saya ke bab saya. Nah, bab sebelumnya sudah mungkin dipresentasikan oleh teman-teman, bab 1 sampai 11. Ini saya bagian bab 12. Ini langsung saja saya ingin membahas yaitu konsultasi mengenai strategi bisnis dan marketing plan. Dalam konsultasi strategi bisnis dan marketing plan, ya, kita ini bisa menyimpulkan, yaitu membuat strategi dulu sebelum berbisnis. Nah, strategi itu dituangkan dalam marketing plan. Jadi sebelum kita berbisnis itu harus mempunyai marketing plan dulu. Nah, marketing plan itu apa? Gitu. Nah, ini akan saya jelaskan, ya, mengenai marketing plan. Ya, marketing plan berasal dari bahasa Inggris yang artinya itu pemasaran. Secara umum, marketing plan meliputi beberapa aspek, mulai dari aktivitas, kemudian rangkaian institusi, serta proses dalam menciptakan sesuatu dan juga melakukan komunikasi hingga pertukaran sesuatu yang bernilai. Pertukaran sesuatu yang bernilai itu ya berupa produk, barang, jasa, uang dan sebagainya untuk mendapatkan suatu nilai dalam marketing itu. Dalam konsepnya, pemasaran ini dimulai dari sebuah kebutuhan dari manusia, di mana sering dengan berjalannya waktu kebutuhan
tumbuh menjadi sebuah keinginan. Kalau kita ingin, akhirnya menjadi butuh. Jadi produk yang dipasarkan juga berbasis dari sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Misalnya makanan, itu kebutuhan kita sehari-hari, minuman, kemudian berkembang menjadi produk-produk, brand-brand yang bisa kita jual untuk menghasilkan hasil. Dalam marketing plan kita ada 4 konsep untuk memarket sebuah usaha, yaitu tahap 1 produksi. Tahap ini ada sebuah proses pengolahan bahan baku mentah atau bahan baku jadi yang dilakukan dalam rangka menambah nilai harga suatu produk. Maksudnya dari bahan mentah kita olah menjadi bahan matang, ya kita kemas, kemudian kita pasarkan. Ini dari harga mentah ke bahan matang itu bedanya jauh. Itu bisa menjadikan suatu konsep kita untuk meningkatkan keberhasilan suatu usaha. Yang kedua konsepnya yaitu produk. Produk ini merupakan suatu hasil yang ditawarkan oleh penjual. Jadi secara umum produk terbagi dalam 3 kategori, antara lain gagasan, barang, dan jasa. Itu mempunyai nilai sendiri-sendiri. Ya, gagasan itu adalah sebuah rekayasa kita untuk memunculkan nilai dalam produk tersebut. Sebelum kita memasarkan suatu produk itu harus dikemas sedemikian rupa supaya menarik minat pembeli, dan mulai dari rancangan barang itu juga menentukan aspek nilai suatu produk. Barang itu barangnya dan jasanya juga harus terukur. Yang konsep yang ketiga yaitu marketing atau pemasaran. Nah, pemasaran itu kita bisa melakukan dengan personal sendiri atau dengan melibatkan organisasi atau orang lain untuk memperlancar pemasaran. Atau bisa kita jual melalui media online zaman sekarang. Itu lebih mempercepat usaha kita untuk mencapai keberhasilan suatu entrepreneurship. Kemudian konsep yang keempat yaitu penjualan. Konsep terakhir dari marketing yang bisa menentukan suatu keberhasilan kita dalam mencapai usaha yang sukses. Dalam penjualan ini kita harus mampu merencanakan, menganalisa suatu produk dengan target yang kita bisa tentukan sendiri. Kemudian konsumen juga merasa senang dalam penjualan kita. Artinya tidak terlalu mahal, produknya bagus dan senang dipakai atau dikonsumsi. Dalam penjualan itu yang paling penting. Dalam mencontohkan suatu marketing plan, kita bisa lihat
dalam marketingnya. Satu contoh, warung kopi wifi itu yang lagi digemari oleh konsumen. Itu bukan kebutuhan, tapi suatu pola marketing plan yang sangat bagus. Di dalam warung kopi wifi itu menciptakan suatu income, hasil yang sangat memuaskan jika kita memarketing dengan bagus. Warung kopi wifi juga bisa dikembangkan dan dengan produk-produk lainnya supaya kita lebih bisa meningkatkan usaha dan menciptakan market yang lebih luas. Satu contoh, kita bisa memasarkan produk dari kanan kiri kita, mungkin keripik, kita suruh buat keripik, nanti kita rencanakan untuk mengemas keripik telo Banjarwangi, nanti kita pasarkan melalui marketplace tadi, bisa secara online, bisa secara organisasi, itu memanfaatkan teman-teman kita untuk memasarkan produk kita. Bisa dari kita sendiri, itu kita memasarkan secara sendiri. Yang paling laris sekarang itu zamannya secara online, itu marketing yang sangat bagus dan simpel. Di zaman sekarang itu marketingnya sudah berjalan sesuai zamannya. Misalnya kita jualan suatu produk itu tidak perlu menawarkan kesana kemari, itu melalui via online, Facebook, WA dan sebagainya, itu bisa sedikit